akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang kamu, kata Allah, sebelum kamu mencintai diriku, kata Nabi, sebagaimana tidaklah, Bapak ulang kembali, salah. Tidaklah beriman salah seorang kamu, kata Allah, kecuali kamu mencintai Allah sebagaimana aku mencintai diriku, kata Nabi. Jadi untuk mencintai Allah, terlebih dulu kita mencintai Rasulullah SAW, karena dua-duanya sejalan. Kemudian hadis yang berikut, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita. Bapak ulang kembali, kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Jadi kira-kira itulah hadis atau ayat Al-Quran yang terpenting dalam kehidupan kita, dalam menjaga hubungan ukhuwah silaturahmi sesama muslim, hubungan kita sesama kita, hubungan kita dengan orang yang di luar agama kita. Ada satu kisah, Bapak jelaskan sebentar. Semasa Nabi Muhammad SAW masih hiduplah di samping sebelah Nabi itu tetangga sebelah orang Yahudi, orang yang bukan beragama Islam, bukan juga dari Kristen, tapi adalah Yahudiun, orang Yahudi yang sekarang itu memerangi orang Palestina, orang Bani Israel. Di saat Nabi berjalan menuju masjid, dia selalu meludahi Nabi, Kali yang pertama Nabi lihat, karena rumahnya lantai 2, Nabi lihat bawah, diludahi. Apa yang dilakukan oleh Nabi dengan akhlak yang mulia, akhlakul karimahnya Nabi itu, dia senyum, hanya senyum saja. Kemudian kali yang kedua Nabi lewat lagi di situ juga demikian, dia ludahi Nabi tidak membalas. Ini akhlaknya Rasulullah SAW, Nabi tak membalas. Kali yang ketiga Nabi lewat di rumah itu juga demikian, diludahi lagi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi hanya senyum saja. Nabi melempar juga, tapi dilempar dengan senyum. Begitulah. Lalu kali yang keempat, setelah masih lewat di situ, tak ada lagi yang namanya ludah-ludah, tak ada lagi. Akhirnya apa? Nabi bertanya kepada sahabat, ya sahabatku, aina Yahudiun, di mana orang Yahudi tadi? Dijawab oleh sahabat, ya Rasulullah, orang Yahudi yang selalu meludahi engkau itu, dia dalam keadaan sakit. Akhirnya Nabi perintahkan kepada istri yang tercinta. Siapa istri Nabi yang paling muda, yang tercantik itu siapa? Siapa nak? Aisyah. Ya, Aisyah yang terkenal panggilannya Umairah. Apa arti Umairah? Perempuan kemerah-merahan. Pipinya Aisyah itu nak merah, saking cantiknya. Diberitakan, wahai Aisyah, kamu ambil kurma ke belakang. Aisyah bertanya, namanya kenapa ya Rasulullah? Aku akan memberikan si keranjang kurma ini kepada saudara kita yang bukan muslim, dia dalam keadaan sakit. Oh demikian ya Rasulullah. Ya. Jadi anda dalam berhidup bermasyarakat, kita tidak pandang bulu, tidak pandang dia dari kalangan mana, dari suku mana, dari agama mana. Kita harus menyampingkan hal-hal yang perbedaan.
Kalau dalam segi kemanusiaan yang disebut dengan hablum minan nas itu, kita tinggalkan itu dulu, kesampingkan urusan pribadi. Tapi ini adalah urusan kemanusiaan. Akhirnya Rasulullah pergilah dengan beberapa orang sahabat ke rumah itu, ke rumah Yahudi dalam keadaan sakit. Diketuklah pintunya. Assalamualaikum. Tak menjawab dari dalam. Diulang sekali lagi. Assalamualaikum. Hingga sampai tiga kali. Sadarlah penduduk yang di dalam tu bahwa yang datang itu dia kenal dengan suara ini, pasti Muhammad ini. Dia akan balas dendam atas perbuatanku semasa aku sehat. Dengan dia memberanikan diri dalam keadaan menggigil, dia buka pintu itu sambil mengucapkan Waalaikumsalam ya Muhammad. Dia lihat Nabi nak bawa korma sekeranjang, dia terperanjat. Ini bukan balas dendam ini, tapi ini memberikan sesuatu padaku. Akhirnya dia persilakan, ya Muhammad, persilakan masuk. Ketika itu nak ditanya oleh si Yahudi, Muhammad, engkau datang di sini mau ngapa? Dengan senyum simpul yang menawan, dia jawab pada pertanyaan dari yang ditanya oleh pemuda tadi. Aku datang menjengukmu. Ketika itu berlinang air matanya membasahi pipinya. Ya Muhammad, engkau adalah orang yang pertama melihatku, padahal aku memusuhimu, tapi justru engkau yang pertama melihatku, wahai Muhammad. Mulai hari ini, Bapak pun nangis napanya, karena ini rasa-rasa terjadi, ya, benar-benar rasa terjadi di kehidupan kita. Engkau Muhammad yang bukan seagama denganku, tapi engkau orang yang pertama melihatku dalam keadaan sakit. Sementara rekan-rekanku Yahudi tak satu pun yang datang ke rumahku. Mulai hari ini, katanya, mulai hari ini aku bersyahadah kepadamu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi Anda, apa yang kita ambil dari peristiwa ini peristiwa nyata, bukan bohong-bohongan. Yang kita ambil adab, akhlak terutama yang ditanam dalam diri kita, bukan yang lain. Karena gara-gara akhlak itu, dari benci bisa menjadi sayang, dari muak bisa menjadi rindu. Penyebabnya hanya satu, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Akhlak itu yang harus kita majukan, ya. Jangan kamu kesampingkan masalah akhlak, tapi kita majukan akhlak. Pelihara akhlak yang baik. Salah satu akhlak yang terbaik di orang Indonesia, dia pergi dari rumah itu, dia cium tangan ibu, tangan ayahnya. Datang ke sekolah, kamu cium tangan ayah dan ibumu di sekolah. Ini satu di antara akhlak orang Indonesia yang terbaik. Pelihara itu dengan baik, ya, dengan orang yang di atas kita. Kemudian bagaimana kebebasan dalam kita bertoleransi? Kalau dalam agama Islam jelas itu, lakum dinukum waliyadin, wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud wala antum abiduna ma'abattum, lakum dinukum waliyadin. Jadi berulang kali Allah nyebutkan. Dan ayat itu nak masalah ini masalah akidah, masalah keyakinan, tak boleh diikut campurkan, tak boleh. Stop suaranya. Halo Ananda, tolong suaranya. Bapak ulang kembali nak. Masalah akidah, masalah iman, masalah tauhid, dah jelas ayat menyatakan lakum dinukum waliyadin, tak boleh diikut campur. Adapun masalah muamalah, masalah berhubungan di antara sesama manusia, silakan.
Ya, tak ada batasannya kecuali hanya melakukan sesuatu yang tidak baik itu saja. Bergaul dipersilakan, mau dia dari agama yang non muslim dimanapun, Hindu, Buddha, Kristen dan sebagainya, atau bahkan yang ateis, yang tak punya agama, dipersilakan oleh Allah, nak, ya, dipersilakan oleh Allah SWT dan Rasul kita berhubungan, tidak ada batasannya atas itu. Tapi apabila menyangkut masalah tauhid, di sinilah letaknya, tak boleh diikut campurkan, walaupun hanya sekecil pun tidak dibenarkan. Dalam ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin, kata Allah, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusulu min ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Jadi ayat ini untuk beragama dalam agama Islam tidak ada paksaan, tapi apabila sudah masuk kepada dalam Islam, udkhulu fis silmi kaffah. Kalau kamu sudah mengucapkan kemarin apa sampaikan kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka menjalankan agama Islam tidak boleh berat sebelah, tidak boleh tanggung-tanggung. Nak udkhulu, kata Allah, semuanya wajib dimasukkan, tak boleh separuh-separuh. Maksudnya separuh-separuh apa? Ketika hukumnya ini menguntungkan kita, kita pakai. Tapi ketika ada hukum yang menyatakan itu pokoknya tak boleh, yang tak menguntungkan kepada kita, kita diam saja, tidak boleh. Ya, lain ceritanya kalau kita belum mampu mengamalkannya, lain ceritanya. Tapi tak boleh menolak segala hukum yang ada dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah dan hadis. Tidak boleh nolak, nak. Berbeda dengan kemampuan. Kalau tidak mampu, ya cukup. Satu contoh ini, sunnah Nabi. Disunnahkan oleh Nabi, nak, kamu jangan sama dengan orang non muslim, atau jangan sama dengan orang Bani Israel. Orang Bani Israel, mereka mencukur jenggot, merapikan kumis. Itu sunnah, ya. Sunnahnya apa dalam Islam? Memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Bertolak belakang dengan orang yang Bani Israel atau Yahudi. Mereka memang sengaja menimpali sunnah Nabi. Ceritanya kami belum mampu, ya Rasul, lain ceritanya. Ya, karena itu merupakan sunnah. Kalau belum sanggup rasanya pakai ini, jangan cemoohkan orang yang telah memakai. Kalau kamu cemoohkan orang yang memakai jenggot, sama kamu mencemoohkan Nabi. Man tasabbu biqaumin fahuwa ma'ahu. Kalau orang yang seperti itu, kata Nabi, mereka bukan dari kalangan umatku, kata Nabi. Mencemoohkan apa yang aku sukai, apa yang aku lakukan dalam siaranku dengan sebut dengan sunnah, itu mencemoohkan. Tahu cemooh? Mereka bukan dari kalangan umatku. Itu. Baik, Bapak lanjutkan karena waktu singkat. Islam mengajarkan bentuk toleransi sebagai berikut. Satu, menghargai keberadaan agama selain Islam. Alhamdulillah, di SMP 7 Tambang kita berbagai macam agama. Ada Katolik, ada Protestan, ada Islam. Tak tahu lagi mungkin ada yang Buddha atau Hindu, Allah alam. Tapi yang jelas hanya dua itu. Kita toleransinya luar biasa. Tak ada satu pun kita membuli teman kita yang bukan seagama dengan kita. Itu tak boleh. Bahkan untuk anak yatim, alhamdulillah di SMP 7 kita tak pandang bulu, nak, apakah dia muslim atau muslim, penerimaan sama semuanya. Kalau dapat 100 anak yatim piatu yang muslim, yang non muslim sama, tak ada perbedaan. Ya, lanjut. Menghormati keyakinan dan simbol kesucian agama. Ananda maksudnya mengerti, menghormati, nak. Menghormati bukan berarti kita ikut di dalamnya.
Tidak seperti itu nak. Umpamanya besok umpamanya Natalan, hari ini mendekor gereja. Ada dulu pernah di angkatan pertama, dia pernah sampaikan sama Pak, kemarin saya ikut mendekor Pak. Allahu Akbar, mendekor gereja. Itu tidak boleh nak, tidak boleh seperti itu. Lalu bagaimana yang dibolehkan? Biar mereka bekerja dengan apa yang mereka yakini. Kita tidak boleh ikut campur, dan kita tak boleh menjemooh, mencelakai dan sebagainya. Kalau kamu ikut pula seperti itu, berarti kamu sudah mencampur adukkan keimananmu dengan yang agama yang lain. Kita cukup membiarkan saja, jangan mengganggu mereka. Karena mereka juga demikian, mereka tidak pernah mengganggu kita. Jadi itu. Lanjut, bekerja sama dengan pemeluk agama lain, gotong royong apa semuanya itu dibolehkan. Itu dalam sifatnya muamalah, berhubungan di antara sesama manusia atau agama lain. Lanjut, penerapan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, tidak memaksa keyakinan kepada orang lain. Lakum dinukum waliyadin, berlapang dada dalam menerima perbedaan. Tahu arti berlapang dada? Jangan kita pula yang sesak nafas kita gara-gara mereka tidak seiman yang kita, itu jangan nak. Ya, tidak boleh. Karena hidayah itu bukan kita yang memberi. Hidayah itu adalah Allah yang beri. Suatu kisah singkat Bapak ceritakan. Di saat detik-detiknya paman Nabi mau meninggal. Siapa paman Nabi? Abdul Muttalib atau Abu Talib? Abu Talib. Coba dengar baik. Di detik-detik paman Nabi itu mau meninggal, nyawa sudah berada di sini. Datanglah Nabi sambil membimbing pamannya. Ya paman, ucapkan suatu kalimat, kalimatan tauhid, la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku jamin wahai paman, engkau akan selamat dari api neraka. Ketika itu nak, di situ juga ada Abu Jahal, di situ juga ada Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Apa ini disampaikan kepada Abu Talib? Wahai Abu Talib, akankah engkau korbankan keimananmu jahiliyahmu hanya gara-gara anak ingusan yang barusan ini atau Muhammad? Rupanya dia lebih kuat rasa persaudaraan semasa jahiliyahnya ketimbang keimanannya. Akhirnya dia meninggal dalam kekafiran. Lalu Nabi menangis. Di sini ya pelajarannya. Nabi menangis. Turunlah ayat ketika itu nak. Apa kata Allah kepada Muhammad? La ahdi man tahbab. Tidak pantas kata Allah, ya, orang yang beriman mendoakan orang yang kafir. Rupanya kita tidak boleh nak. Ya, mau suruh masuk surga pun tidak boleh. Jadi teguran Allah kepada Muhammad apa? Hidayah. Di ayat yang berikutnya, Muhammad, yang memberi hidayah itu bukan engkau. Bukan engkau Muhammad beri hidayah, tapi aku memberi hidayah. Ketika itulah tersadar Nabi bahwa sesungguhnya dia hanya istilahnya berdakwah, menyampaikan sesuatu hal yang benar. Adapun kewajiban untuk memasukkan dia itu bukan urusan, tapi ada urusan Allah. Jadi jangan paksa pula saudara kamu masuk pada agama kita, tidak nak. Tapi kalau kamu memberi penjelasan agama kita boleh. Kalau agama gini tidak apa-apa, tapi jangan paksa. Kalau tidak kamu masuk neraka, jangan seperti itu. Itu tidak dibolehkan. Tidak membuat gaduh sana orang lain beristirahat ataupun beramal ataupun beribadah. Bebas menjalin hubungan dengan muslim. Oke, jauh-jauh dua agama yang kita cinta ini dulu nak. Nabi pernah dia berdagang ke mana? Pernah kalian baca sejarah? Nabi berdagang ke mana? Ke negeri Syam. Syam itu di mana? Palestina, Yaman,
Yordania itu namanya negeri Sam, nama itu dulu. Mereka berdagang di sana. Nabi berdagang bukan dengan orang Islam ketika itu, karena di negeri Yaman itu terkenal dengan gerejanya yang besar. Kan kamu pernah dengar kisah Abraham kan, tentara Abraha. Kisahnya, jadi Raja Abraha itu adalah raja ya Yaman. Karena pejabat segala sesuatu, gerejanya ketika itu diapakan oleh orang Mekah. Ketika itu belum Islam lagi. Nabi saja belum lahir. Ya kan? Itulah. Ketika gereja itu dimasukkan tai semuanya, akhirnya Raja Abraham itu tak senang dengan orang Mekah. Akhirnya mereka bertempur dengan orang Mekah. Itu. Jadi Nabi berdagang di sana pada usia 9 tahun hingga sampai usia 13 tahun sebagainya. Apa arti hikmah? Sesuatu yang bermanfaat atau kegunaan yang dapat kita ambil dari hidup kita toleransi baik di antara kita ataupun di antara agama lain. Satu, menghargai kepada sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini semuanya diatur oleh Allah dalam bentuk khalifah di muka bumi. Kemudian ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Kami jadikan kamu itu di muka bumi illa liya'budun, yaitu beribadah. Jadi kita diciptakan oleh Allah terutama ibadah. Baik yang muslim, apalagi kita yang muslim, semuanya tujuan yang pertama diciptakan oleh Allah SWT adalah beribadah. Jadi dengan sesama yang diciptakan, hendaklah kita menjalin hubungan yang baik. Ya, bagaimana hubungan yang baik? Catatannya tidak mencampur adukkan akidah. Silakan berhubungan orang muslim, tidak ada masalah. Nabi tak pernah melarang, tapi catatannya itulah, kita tidak boleh mencampur adukkan antara keyakinan kita dengan mereka. Lalu bagaimana dengan sesama kita, Pak? Dengan sesama kita apa kata Nabi? Kita saling memberi nasihat. Ad-dinu nasihat, kata Allah. Agama itu saling memberi nasihat. Kalau salah kawan jangan kamu biarkan. Ini dah jelas salah tingkah lakunya, kamu biarkan dia melakukan itu lagi berulang kali. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana yang terbaiknya? Diberi nasihat. Kalau dalam bentuk perbuatan yang tidak baik, yang agak-agak menyimpang, tidak boleh menasihati akhlaknya seseorang, menasihati saudaranya. Tidak boleh nak di depan umum, memberi malu, tidak boleh, dosa. Umpamanya ni bapak bersalah ni, kamu langsung manggil dia apa namanya, Pak, itu yang bapak lakukan, orang nengok semua bapak, itu yang bapak lakukan tu tidak bagus Pak. Bapak telah mencoreng nama baik alma mater SMP 7. Tidak boleh rupanya nak seperti itu. Akhlaknya yang ditanamkan oleh Nabi kepada kita, panggil dia empat mata. Sebagaimana Ibu Kepala UPT memanggil kami empat mata, Pak Mai juga demikian memanggil. Tidak boleh di depan umum kita menasihati orang nak, kecuali hal yang sifatnya yang seperti ini, itu baru boleh. Tapi kalau dalam kesalahan dalam bentuk pribadi, panggil orangnya, jangan memberi malu. Sekalipun perbuatannya itu salah di mata Allah, tapi kita tidak boleh memberi nasihat di halayak ramai. Memberi malu itu tidak boleh. Menghindari terjadinya perpecahan. Ya, dalam ayat Al-Quran banyak sekali lah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbihim wa jannatin arwas samawati wal ardh. Menjaga ukhuwah silaturahmi. Wasawirhum bil amri minkum. Apabila terjadinya perbedaan antara kita semuanya, wasawirhum, dirapatkan. Gunanya apa? Agar tidak ada terjadi cerita-cerita di belakang, Ibu. Kan begitu, Bu, ya?
ibu kita, ibu yang cantik. Kalau ada kita bermasalah, kita rembuk ramai-ramai agar tidak ada bicara-bicara di belakangnya, ibu ya. Begitu nak caranya, ya, dimusyawarahkan. Kemudian menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama. Tidak ada bullying. Yang namanya bullying tidak ada. Ya, karena itu bukan akhlaknya Rasulullah dengan para sahabat dengan umat muslim. Menumbuhkan tenggang rasa dan suka menolong kepada orang lain. Tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang terakhir, memperolok menciptakan kehidupan masyarakatnya aman dan damai. Terutama lingkungan sekolah kita, nak ciptakanlah suasana yang kondusif, damai. Timbulkan rasa kasih sayang kepada saudara kita yang muslim atau yang bukan muslim. Tanamkan bagaimana Nabi mencintai saudara. La yu'minu ahadukum, terakhir nih, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang kamu, kata Nabi, sebagaimana sebelum atau sebagaimana kamu mencintai saudaramu seperti mencintai diri. Mencintai saudara kita nak seperti mencintai diri kita sendiri. Cobalah percaya kalian. Kalau dicubit ini ya, kulit kita ni ya, sakitnya luar biasa. Begitulah dirasakan oleh saudaramu. Okey, itu saja dia Pak. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan ini ada bermanfaatnya. Wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.